Pernah dengar kalimat ini? Dia cuma orang Pahing, santai aja. Hati-hati, Primbon Jawa justru memberi peringatan keras. Banyak orang jatuh bukan karena salah langkah besar, tapi karena meremehkan weton Pahing. Dan yang lebih mengerikan, akibatnya sering datang saat kamu merasa hidupmu baik-baik saja. Dalam Primbon Jawa, tidak semua weton diciptakan untuk banyak bicara. Ada yang ditugaskan untuk bersinar di depan, ada pula yang diberi peran menyimpan daya besar di balik diam. Pahing adalah salah satunya. Banyak orang keliru membaca Pahing. Karena sikapnya tenang, ia dikira lemah. Karena jarang membela diri, ia dianggap bisa dipermainkan. Karena sering mengalah, ia disangka tak punya batas. Padahal, Primbon mencatat sesuatu yang sangat berbeda. Weton Pahing dikenal memiliki energi panas dalam, bukan meledak, tapi menekan. Bukan langsung membalas, tapi menyimpan. Dan ketika batas itu terlampaui, bukan Pahing yang bergerak, melainkan arah hidup yang berubah tanpa aba-aba. Inilah yang jarang disadari. Akibat memperlakukan Pahing dengan salah, seringkali tidak datang dalam bentuk kejadian besar yang dramatis. Tidak ada petir, tidak ada teriakan, tidak ada tanda mistis yang mudah dikenali. Yang ada justru sebaliknya. Keputusan mulai terasa salah. Orang-orang yang biasanya mendukung perlahan menjauh. Rezeki tidak benar-benar hilang, tapi selalu terasa kurang. Usaha jalan, tapi seperti ada yang menahan. Masalah datang satu-satu, kecil tapi tak kunjung selesai. Primbon menyebut kondisi ini sebagai tarikan balik nasib. Sebuah proses halus ketika energi yang diremehkan mulai kembali ke jalurnya sendiri. Yang membuat banyak orang menyesal adalah satu hal. Mereka baru sadar setelah semuanya terjadi, setelah hubungan rusak, setelah peluang tertutup, setelah hidup terasa berat tanpa tahu penyebabnya. Video ini tidak dibuat untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuka mata. Karena jika kamu atau orang di sekitarmu memiliki weton Pahing atau pernah meremehkannya, maka apa yang akan dibahas di sini bukan sekadar cerita Primbon biasa. Ini adalah pola. Dan pola, jika diabaikan, selalu berulang. Sebelum kita lanjut lebih dalam, pastikan kamu menonton sampai selesai, karena di bab-bab berikutnya akan dibuka tanda-tanda nyata yang sering muncul sebelum akibat Primbon ini benar-benar bekerja. Jika pembahasan seperti ini penting buatmu, klik subscribe sekarang, agar kamu tidak melewatkan peringatan yang sering datang terlambat. Dalam Primbon Jawa, Pahing tidak pernah dicatat sebagai weton yang ramai di permukaan. Ia tidak dikenal karena suaranya yang keras, bukan pula karena sikapnya yang mendominasi. Justru sebaliknya, Pahing sering digambarkan tenang, pendiam, dan terlihat biasa saja di mata banyak orang. Dan disinilah kesalahan paling besar sering dimulai. Banyak orang menilai kekuatan dari apa yang terlihat. Siapa yang berani bicara, dianggap berpengaruh. Siapa yang sering melawan, dianggap berbahaya. Sementara Pahing, yang lebih sering diam dan mengalah, dianggap mudah ditekan. Padahal, Primbon mencatat sesuatu yang berlawanan. Pahing adalah weton dengan energi panas dalam. Energi ini tidak meledak keluar, tetapi menumpuk ke dalam. Seperti api yang tertutup abu. Tidak terlihat menyala, tapi tetap membara. Orang Pahing cenderung memproses segalanya dalam hati. Ia berpikir panjang, menimbang, dan memilih diam bukan karena kalah, melainkan karena menahan diri. Primbon Jawa menyebut, Pahing memiliki watak kuat nahan, angel jebluk. Kuat menahan, sulit meledak. Namun bukan berarti tidak bisa. Justru karena jarang meledak, sekali batasnya dilewati, dampaknya sering tidak disangka-sangka. Inilah yang sering disalahartikan oleh lingkungan sekitar. Pahing dikira tidak punya batas, dikira bisa terus dimanfaatkan, dikira bisa ditekan tanpa konsekuensi. Kesalahan ini tidak langsung terasa. Awalnya terlihat aman, tidak ada perlawanan, tidak ada konflik besar. Namun Primbon mengingatkan, diamnya Pahing bukan titik akhir, melainkan fase awal. Orang Pahing cenderung menyimpan luka dalam waktu lama. Ia tidak langsung membalas, tidak pula mencari pembenaran. Ia justru menarik diri, mengurangi interaksi, dan mulai menjaga jarak. Secara kasat mata, ini terlihat seperti kekalahan. Padahal menurut Primbon, ini adalah proses penataan ulang energi.
Saat Pahing mulai menjauh, saat itulah banyak orang tidak sadar sedang kehilangan penyangga hidupnya. Dukungan yang dulu ada, pelan-pelan hilang. Doa yang dulu tulus, berhenti mengalir. Kepercayaan yang dulu diberikan, ditarik tanpa pengumuman. Primbon menekankan satu hal penting. Pahing tidak berbahaya karena amarahnya, tetapi karena ketenangannya yang terlalu lama diremehkan. Dan ketika seseorang terus mempermainkan weton Pahing, baik dengan ucapan, sikap maupun niat, maka yang bergerak bukan emosinya, melainkan arah hidup itu sendiri. Bukan Pahing yang berubah menjadi jahat, tetapi keseimbangan yang mulai terganggu. Itulah sebabnya, Primbon sejak dulu memberi pesan sederhana namun tegas. Jangan pernah membaca Pahing dari permukaannya saja, karena yang terlihat diam seringkali justru menyimpan kekuatan paling menentukan. Dalam Primbon Jawa, tidak semua kesalahan langsung dibalas dengan kejadian besar. Justru, kesalahan paling berbahaya sering terlihat sepele di awal. Dan ketika menyangkut weton Pahing, Primbon menandai 3 kesalahan yang paling sering dilakukan manusia tanpa sadar. Meremehkan, memanfaatkan, dan menguji batas kesabarannya. Kesalahan pertama adalah meremehkan. Banyak orang merasa aman berkata kasar, bercanda berlebihan, atau menyepelekan pendapat Pahing karena responsnya selalu tenang. Tidak membalas, tidak membantah, bahkan sering tersenyum. Dari luar terlihat seperti tidak masalah. Padahal, Primbon mencatat, setiap kata yang merendahkan Pahing tidak pernah benar-benar hilang. Ia disimpan, bukan dilupakan. Kesalahan kedua adalah memanfaatkan. Karena dikenal setia dan bisa diandalkan, Pahing sering dijadikan sandaran tanpa diberi ruang untuk menolak. Tenaganya dipakai, waktunya dihabiskan, pikirannya diminta, tapi keberadaannya jarang dihargai. Primbon menyebut ini sebagai nguntir tenaga Pahing, menguras tanpa menyeimbangkan. Dan dalam hukum keseimbangan Jawa, apa yang terus diambil tanpa dikembalikan, cepat atau lambat akan ditarik paksa oleh alam. Kesalahan ketiga, dan ini yang paling berbahaya, adalah menguji batas kesabarannya. Ada orang yang sengaja memancing emosi Pahing, mengulang kesalahan yang sama, menganggap diamnya sebagai tanda tidak berani melawan. Mereka lupa satu hal penting yang dicatat Primbon. Pahing punya batas, tapi batas itu tidak diumumkan. Saat batas itu terlewati, Pahing tidak akan berteriak, tidak mengancam, tidak membuat drama. Ia justru melakukan hal yang paling sering diremehkan manusia, menarik diri sepenuhnya. Dan di titik inilah akibat mulai berjalan. Primbon menyebut fase ini sebagai putus rasa, bukan marah, bukan dendam, melainkan berhentinya keterikatan batin. Ketika Pahing sampai pada titik ini, doa berhenti mengalir, empati mengering, dan hubungan kehilangan daya hidupnya. Orang yang dulu merasa aman justru mulai kehilangan pijakan tanpa tahu penyebabnya. Yang membuat kondisi ini terasa menakutkan adalah polanya yang halus. Tidak ada konflik besar, tidak ada perpisahan dramatis, namun hidup mulai terasa berat. Rencana sering gagal di detik terakhir. Orang-orang yang diandalkan mulai menjauh. Keputusan yang diambil selalu terasa salah. Primbon menegaskan, ini bukan hukuman, melainkan akibat alami dari ketidakseimbangan. Pahing tidak membalas, alam yang meluruskan. Karena itu, pesan Primbon sangat jelas. Jika bertemu weton Pahing, perlakukan dengan hormat sejak awal. Bukan karena ia menakutkan, tetapi karena diamnya terlalu sering disalahartikan sebagai kelemahan. Dan disitulah banyak orang mulai menyesal, saat menyadari bahwa yang mereka anggap remeh, ternyata adalah fondasi yang selama ini menopang hidup mereka. Dalam Primbon Jawa, ada satu fase yang dianggap jauh lebih serius daripada kemarahan, yaitu diam yang terlalu lama. Dan pada weton Pahing, fase ini bukan sekedar sikap, melainkan tanda perubahan energi. Banyak orang tidak menyadarinya, karena mereka mengira semuanya masih baik-baik saja. Padahal justru disinilah akibat mulai bergerak. Ketika Pahing terluka, ia jarang mengungkapkannya secara langsung. Ia tidak meledak, tidak menuntut, dan tidak mencari pembelaan. Yang berubah hanyalah satu hal, kehadirannya. Ia mulai bicara seperlunya, mulai menjaga jarak,
mulai menarik kembali empati yang dulu mengalir tanpa hitungan. Primbon menyebut kondisi ini sebagai meneng sing ora kosong, diam yang tidak kosong. Artinya, bukan hampa, tetapi penuh pertimbangan. Pahing sedang memutuskan sesuatu yang tidak diucapkan, namun dampaknya nyata. Banyak orang mengira diam ini sebagai sikap pasrah, padahal Primbon menegaskan, ini adalah fase penutupan batin. Saat penutupan batin terjadi, hubungan tidak langsung putus, tetapi kehilangan daya. Dukungan yang dulu terasa ringan menjadi berat. Percakapan yang dulu mengalir berubah kaku. Bantuan yang dulu datang cepat, kini terlambat atau bahkan hilang sama sekali. Semua terjadi tanpa konflik terbuka. Inilah yang membuat fase ini berbahaya. Tidak ada tanda peringatan yang jelas, tidak ada pertengkaran yang bisa dijadikan patokan. Semuanya tampak normal di permukaan, sementara di bawahnya terjadi perubahan besar. Primbon mencatat bahwa ketika Pahing mencapai fase ini, ia sedang mengembalikan energi ke dirinya sendiri. Energi yang dulu dipakai untuk mendukung orang lain, kini ditarik perlahan, bukan karena dendam, tetapi karena keseimbangan batin menundut perlindungan. Yang sering tidak disadari, orang yang pernah meremehkan Pahing biasanya merasakan dampaknya lebih dulu. Hidup terasa tidak seimbang, hal-hal kecil menjadi rumit, keputusan terasa buntu, seolah ada sesuatu yang dulu membantu, kini hilang tanpa jejak. Padahal tidak ada yang benar-benar hilang, energi itu hanya kembali ke pemiliknya. Primbon tidak menyebut ini sebagai kutukan, ia menyebutnya perubahan arah. Bukan Pahing yang menjadi masalah, melainkan berakhirnya hubungan batin yang selama ini menopang kelancaran hidup. Menariknya, pada saat yang sama, kehidupan Pahing sendiri sering justru mulai membaik, bukan secara drastis, tetapi stabil, lebih tenang, lebih terarah. Ia tidak lagi terlibat dalam konflik yang menguras energi, fokusnya beralih ke dirinya sendiri, dan dari situlah jalan perlahan terbuka. Primbon menutup poin ini dengan peringatan halus. Jangan pernah meremehkan diamnya Pahing, karena ketika ia berhenti bicara, yang sebenarnya terjadi adalah ia sedang berhenti menanggung beban orang lain. Dan pada titik itu, akibat yang paling nyata bukanlah apa yang dilakukan Pahing, melainkan apa yang tidak lagi ia lakukan. Primbon Jawa menegaskan satu hal yang sering disalahpahami banyak orang. Akibat dari memperlakukan Pahing dengan keliru bukanlah kutukan instan, melainkan pembalikan nasib yang berjalan pelan namun pasti. Inilah bagian paling serius, karena ketika disadari, semuanya sudah terlanjur berubah. Berbeda dengan kemarahan yang terlihat jelas, pembalikan nasib bekerja dalam diam. Tidak menakutkan di awal, bahkan sering dianggap kebetulan. Namun Primbon mencatat, jika pola ini muncul berulang, itu bukan lagi kebetulan, melainkan tanda bahwa keseimbangan hidup sedang dikoreksi. Akibat pertama yang paling sering muncul adalah kehilangan arah. Orang merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya selalu meleset. Pilihan yang terasa benar di awal berubah menjadi beban di tengah jalan. Kesempatan datang, tapi selalu gagal di detik terakhir. Primbon menyebut kondisi ini sebagai ilang pametu, hilangnya pintu keluar. Bukan karena kemampuan menurun, tetapi karena jalur hidup yang dulu terbuka, perlahan tertutup. Akibat kedua adalah retaknya hubungan sosial. Orang-orang yang dulu mendukung mulai menjauh tanpa alasan jelas. Kerjasama yang dulu lancar berubah kaku. Kepercayaan yang sudah dibangun runtuh karena hal kecil. Menurut Primbon, ini terjadi karena seseorang telah kehilangan penyangga batin yang sebelumnya bekerja secara halus. Dalam banyak kasus, penyangga itu adalah orang Pahing yang dulu diremehkan. Hadir tanpa pamrih, lalu pergi tanpa pengumuman. Akibat ketiga, dan ini yang paling menguras, adalah kelelahan hidup yang sulit dijelaskan. Bukan sakit berat, bukan masalah besar, tetapi rasa lelah yang terus menumpuk. Bangun tidur sudah merasa berat. Masalah kecil terasa besar. Semangat cepat habis, padahal tidak tahu apa yang salah. Primbon menyebut ini sebagai kesandung energi, ketika aliran hidup tidak lagi selaras. Dan sekali lagi, ini bukan hukuman, melainkan konsekuensi dari ketidakseimbangan yang dibiarkan terlalu lama. Yang membuat banyak orang menyesal adalah kenyataan bahwa akibat ini tidak bisa langsung dihentikan. Saat seseorang baru ingin memperbaiki sikap,
proses pembalikan sering sudah berjalan. Seperti roda yang sudah diputar, tidak bisa berhenti seketika. Sementara itu, pada sisi lain, Primbon mencatat hal yang kontras. Hidup Pahing justru sering mulai stabil. Tidak selalu kaya mendadak, tidak selalu sukses besar, tetapi lebih tenang dan terarah. Beban yang dulu dipikul bersama, kini dilepas. Energi yang dulu terkuras, kembali ke pemiliknya. Primbon menutup poin ini dengan pesan tegas namun dingin. Nasib tidak pernah menghukum, ia hanya menempatkan ulang segalanya sesuai perlakuan manusia. Dan ketika pembalikan itu terjadi, yang paling terasa bukan penderitaan besar, melainkan kenyataan pahit bahwa hidup tidak lagi memihak seperti dulu. Primbon Jawa menutup pembahasannya tentang weton pahing dengan satu pesan yang sangat sederhana, namun sering diabaikan manusia. Hormat jauh lebih penting daripada takut. Pahing tidak pernah dicatat sebagai weton yang harus dihindari, apalagi ditantang. Ia justru diposisikan sebagai penjaga keseimbangan, hadir untuk menguatkan, bukan menjatuhkan. Kesalahan terbesar banyak orang adalah memandang pahing sebagai ancaman. Padahal, Primbon tidak pernah menyebut pahing sebagai sumber kesialan. Yang menjadi masalah bukan wetonnya, melainkan cara manusia bersikap terhadapnya. Primbon mengajarkan, selama pahing diperlakukan dengan tulus, adil dan tidak diremehkan, energinya justru membawa kelancaran. Ia dikenal sebagai pendukung setia, penopang yang bekerja diam-diam. Banyak keberhasilan yang berdiri di atas kehadiran pahing, meski namanya jarang disebut. Namun, ketika pahing dijadikan sasaran ejekan, dimanfaatkan tanpa batas atau diuji kesabarannya, keseimbangan mulai goyah. Bukan karena pahing ingin membalas, tetapi karena hubungan batin telah rusak. Dan dalam pandangan Primbon, hubungan batin yang rusak selalu menuntut penyesuaian ulang. Pesan penting lainnya adalah soal kesadaran waktu. Primbon menyebut jika seseorang masih diberi kesempatan menyadari kesalahannya sebelum pahing menarik diri sepenuhnya, maka banyak akibat bisa diredam. Sikap rendah hati, permintaan maaf yang tulus dan perubahan perilaku nyata seringkali cukup untuk menghentikan pembalikan nasib. Namun jika kesadaran itu datang terlambat, Primbon mengingatkan satu hal pahit, yang sudah berjalan harus selesai lebih dulu. Di sisi lain, bagi mereka yang memiliki weton pahing, Primbon juga memberi nasihat tegas, jangan terus-menerus mengalah hingga melukai diri sendiri. Kesabaran bukan berarti membiarkan batas diinjak. Diam bukan berarti tidak punya harga diri. Pahing dianjurkan untuk mengenali titik batasnya sendiri agar energinya tidak terkuras sebelum waktunya. Primbon menekankan bahwa kekuatan terbesar pahing bukan pada kemampuannya bertahan, melainkan pada kemampuannya memilih kapan harus berhenti memberi. Ketika pilihan itu diambil dengan sadar, hidup pahing seringkali menjadi lebih ringan dan terarah. Sebagai penutup, Primbon tidak meninggalkan ancaman, melainkan peringatan yang jernih. Perlakukan setiap manusia dengan hormat, terutama mereka yang paling jarang bersuara. Karena seringkali yang diam adalah yang paling menentukan arah keseimbangan. Dan jika selama ini Anda pernah meremehkan seseorang yang berweton pahing, Primbon tidak meminta Anda takut. Ia hanya meminta Anda belajar menghargai sebelum semuanya terlambat. Sampai di titik ini, satu hal seharusnya menjadi jelas. Pembahasan tentang weton pahing bukan soal mistis yang berlebihan, bukan pula ancaman kosong. Primbon Jawa hanya mencatat pola, dan pola selalu berulang ketika manusia mengabaikannya. Yang membuat banyak orang terkejut bukan karena akibatnya terlalu keras, tetapi karena datangnya terlalu halus. Tidak ada peringatan keras, tidak ada tanda mencolok. Hidup hanya perlahan terasa berubah. Arah yang dulu jelas menjadi samar. Dukungan yang dulu ada menghilang tanpa suara. Dan pada akhirnya, orang baru bertanya, sejak kapan semuanya jadi seperti ini? Primbon menjawab dengan tenang, sejak sikap mulai salah, sejak rasa hormat diganti dengan meremehkan, sejak kesabaran orang lain dianggap tak berbatas. Weton pahing mengajarkan satu pelajaran penting tentang kehidupan modern yang sering lupa pada keseimbangan, bahwa tidak semua kekuatan berisik, tidak semua perlawanan ditunjukkan dengan suara keras. Ada kekuatan yang bekerja dengan cara menarik diri, dan justru di sanalah dampaknya paling terasa. Jika Anda memiliki weton pahing, jadikan pembahasan ini sebagai pengingat, bahwa diam bukan kewajiban,
Mengalah bukan tugas seumur hidup. Menjaga batas adalah bentuk penghormatan pada diri sendiri. Primbon tidak meminta Pahing berubah menjadi keras, hanya diminta untuk tidak mengorbankan diri demi orang yang tidak menghargai. Dan jika Anda bukan Pahing, renungkan satu hal sederhana. Apakah selama ini Anda pernah meremehkan orang yang paling banyak membantu? Pernah menganggap kesabaran sebagai kelemahan? Atau merasa aman karena seseorang selalu diam? Primbon tidak menghakimi, ia hanya mengingatkan bahwa setiap sikap memiliki konsekuensi dan setiap hubungan memiliki batas. Jika pembahasan ini membuka sudut pandang baru bagi Anda, jangan simpan sendiri. Tekan tombol subscribe agar Anda tidak melewatkan pembahasan primbon dan makna kehidupan lain yang sering datang terlambat untuk disadari. Tulis di kolom komentar, apakah Anda beruton Pahing atau pernah merasakan kisah serupa? Cerita Anda bisa menjadi pelajaran bagi yang lain. Bagikan video ini kepada orang yang perlu memahami bahwa diam bukan berarti lemah dan bahwa menghormati manusia adalah kunci keseimbangan hidup. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Karena dalam primbon Jawa, yang selamat bukan yang paling keras, melainkan yang paling paham membaca tanda.